Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Desfajriati, NIM A710180134 dari kelas C Keamanan Jaringan. Kali ini saya akan menyampaikan kebijakan keamanan dari analisis risiko keamanan yang sebelumnya. Nah, di risiko keamanan sebelumnya terdapat 9 risiko keamanan pada cloud computing. Yang pertama ada accountability and data risk. Yang kedua ada user identity federation. Yang ketiga ada regulatory compliance. Yang keempat ada business continuity. Yang kelima ada user privacy and secondary usage of data. Yang keenam ada service and data integration. Yang ketujuh ada multi-tenancy and physical security. Yang kedelapan ada incident analysis and forensic support. Dan yang terakhir yaitu non-production environment exposure yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan dari resiko-resiko tersebut. Nah, yang pertama ada accountability and data risk. Bagaimana sih membuat kebijakan keamanan dari resiko tersebut? Yang pertama, pahami bagaimana penyedia layanan cloud mengamankan data. Nah, yang kedua ada mengetahui lokasi penyimpanan data, memastikan bahwa layanan tidak menyimpan data pada negara yang memiliki aturan yang dapat merugikan perusahaan. Karena aturan negara ada yang membuat aturan layanan cloud harus bersikap transparan pada negara tersebut. Itu dapat membocorkan data. Yang ketiga ada mengetahui situasi di mana pihak ketiga dapat memanfaatkan data dari penyedia layanan. Yang keempat ada memastikan penyedia cloud menjaga atau melindungi data berdasarkan klasifikasi undang-undang privacy. Nah, yang kelima ada penyedia cloud secara default menolak untuk akses ke data konsumen. Yang keenam ada penyedia melakukan enskripsi di data at rest dan di data in transit. Yang ketujuh, ada penyedia melakukan isolasi terhadap data banyak konsumen untuk mencegah akses, perubahan, atau penghapusan data yang tidak sah. Yang kedelapan, memahami bagaimana penyedia cloud memanage encryption untuk setiap pelanggan yang ada. Daripada menggunakan single encryption key untuk semua konsumen, penyedia layanan setidaknya membuat kunci per konsumen. Yang kesembilan, memverifikasi penyedia cloud melakukan penghapusan yang nantinya data tersebut tidak dapat direcovery kembali. Dan yang terakhir, jika terjadi kebocoran data, penyedia cloud wajib membayar penalti. Nah, kebijakan keamanan untuk resiko keamanan yang kedua dan ketiga ini yaitu yang kedua dulu ada kan user identity federation. Kebijakan keamanannya yang pertama, melakukan penggabungan identitas atau federated identity. Kedua, menggunakan OAuth, yaitu suatu protokol terbuka yang memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber pribadi mereka yang disimpan di situs web dengan situs lain tanpa perlu menyerahkan nama pengguna dan kata sandi. Itu untuk backend integrasinya. Dan yang ketiga ada Tiger User Privacying Control. Nah, ini kita lanjut ke nomor 3, ada regulatory compliance. Bagaimana sih keamanannya? Yang pertama, menerapkan risk management. Yang kedua, define data protection requirement dan SLAs. Dan yang ketiga ada provide atau consumer agreement to a predefined RACI model, atau seperti menyerahkan persetujuan kepada konsumer.
Sistem keamanan yang dapat diterapkan pada business continuity and resiliency. Yang pertama ada membuat kontrak kepada provider cloud terkait recovery times dan denda jika terjadi downtimes. Dan yang kedua ada memastikan cloud provider memiliki standar terkait continuity seperti standar BS 2599. Lalu sistem keamanan yang dapat diterapkan pada nomor 5 yaitu user privacy and secondary usage of data. Yang pertama, memberlakukan kebijakan yang berisi tentang privacy dan penggunaannya, persetujuan atau keikutsertaan atau tidak ikut, dan penggunaan secondary usage. Yang kedua, memastikan penyimpanan data terenkripsi. Yang ketiga, melakukan term of service dengan provider, salah satunya berisi tanggung jawab terhadap kepatuhan aturan yang ada dan aturan antar negara. Dan yang terakhir ada di identification of personal information. Lalu yang ketujuh, service and data integration. Sistem keamanan yang dapat diterapkan yaitu yang pertama memastikan layanan cloud menggunakan enkripsi data in transit. Yang kedua, memastikan layanan cloud menggunakan enkripsi data at rest. Dan yang terakhir, memastikan layanan cloud menggunakan enkripsi. Lalu, kebijakan keamanan yang dapat diterapkan pada resiko multi-tenancy and physical security. Yang pertama, ada penyedia layanan harus membuat sebuah infrastruktur yang bagus untuk multi-tenancy daripada menggunakan layanan yang sebenarnya bukan untuk menghandle multi-tenancy. Yang kedua, encrypt data dan pisahkan data tersebut dari pengguna lain. Dengan kata lain, setiap pengguna memiliki kunci sendiri. Berarti penyedia harus memiliki manajemen kunci yang baik. Yang ketiga, adanya kontrol dan koordinasi terkait perubahan manajemen. Yang keempat, transparansi atau audit akses administratif. Yang kelima, regular third party assessment. Dan yang terakhir ada virtual private cloud atau VPC. Lalu kebijakan keamanan yang dapat diterapkan pada resiko incident analysis and forensic support. Yang pertama ada dedicated forensic VM image. Yang kedua ada comprehensive logging. Dan untuk nomor 9, non-productive environment exposure dapat diterapkan yang pertama yaitu menggunakan multi-layer authentication dan memastikan data yang digunakan di non-production environment bukanlah data yang ada pada production environment. Nah, sekian dari saya dari penyampaian kebijakan keamanan dari analisis resiko keamanan di bidang perusahaan cloud computing. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.